Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap. Halo my bro, how are you? Kembali ketemu dengan Papa Bakpao di sini. Gimana kabarnya semua? Baik-baik aja kan? Tetap semangat, tetap optimis selalu dong. Ya nggak? Kali ini Papa Bakpao lagi mengarah ke Desa Petang. Kita ke Petang lagi. Kita mau ada pertemuan dengan kepala desa di sana. Baca. Wow, ini jalan ke Desa Petang ini nanti kita melewati daerah Sange. Lumayan tenang dan nyaman sih perjalanan, karena tinggal lurus saja dari sini ke arah Petang. Tinggal ikutin jalan ini aja sih, nggak jauh juga. Yo, gimana? Kita mau bicara apa ya? Kita mau ngobrol apa kali ini? Kita mau ngobrol di Bali itu ternyata memang secara pribadi ya, itu lebih enak sebenarnya bawa motor untuk di Bali. Ya nggak tahu kalau daerah lain. Itu sebabnya kenapa sih di Bali itu jarang angkot ya? Itu kan mungkin jadi pertanyaan juga ya buat teman-teman juga. Jangankan di pedesaan-pedesaan kayak jalur-jalur kayak begini nih untuk angkot. Di jalur kota aja, angkot itu bukan yang nggak ada ya, tapi jarang. Angkot itu sangat jarang, jadi hanya di beberapa lokasi aja, dan itu pun mereka tuh tidak ada trayek seperti kayak kita mungkin di Jakarta lah ya. Ada trayeknya, misalnya nomor 01 dari titik A ke titik B, nomor 02 titik C ke titik D, dan seterusnya. Kalau di Bali ini tidak ada trayek seperti itu gitu loh, karena angkot pun juga sangat jarang. Kebanyakan memang angkot-angkot itu yang saat ini ada itu di daerah kota, kayak di daerah Denpasar tuh, di Ponorogo tuh ada dekat-dekat pasar Kumbasari itu ada angkot. Kemudian mungkin ya ada dekat terminal ya, kayak terminal Ubung itu ada juga angkot gitu loh. Nah, tapi mereka tuh tidak ada trayeknya, misalnya kemana-kemana tuh nggak ada. Rata-rata ya mungkin ada ya, tapi kayaknya gue sih belum pernah sih rasakan yang menjadi penggunanya itu pun biasanya memang udah langganan kayaknya, atau ibu-ibu siapa gitu yang biasa pakai angkot itu gitu loh. Dan atau modelnya tuh model apa ya, kalau di terminal tuh akhirnya model charter jadinya, misalnya mau kemana-kemana gitu kan, misalnya charter gitu, kayak begitu. Sebenarnya mungkin di tahun sekitar tahun 90-an itu di Bali itu masih banyak angkot ya, masih ada lah angkot, karena waktu itu gue sempat ke Bali juga waktu awal gue masih SMA itu. Angkot masih ada gitu loh, yang berseliweran dengan trayek tertentu gitu. 90-an lah tepatnya gue agak lupa tahun berapa tuh masih ada gitu. Tapi belakangan pas semenjak gue kembali lagi ke Bali, terus juga setelah pindah tuh udah jarang. Kebanyakan memang didominasi sama kendaraan-kendaraan roda 2, motor gitu kan. Mungkin juga efek daripada ini kita Sange nih. Mungkin juga efek daripada zaman dulu tuh
dan mungkin sekarang juga ya, kemudahan untuk mengambil kredit motor gitu kan. Jadi otomatis penggunaan motor itu lebih gampang gitu loh untuk beli motor kepemilikannya gitu kan. Dan memang jarak antara dari misalnya dari lokasi kemana-kemana, dari satu titik ke titik tuh sebenarnya tidak terlalu jauh juga sih. Di daerah Denpasar misalnya nggak terlalu jauh juga gitu loh. Itu yang menjadi kelangkaan mungkin ya di daerah Bali ini, soal angkot itu gitu. Jadi kalau gue rasa pertama tuh memang jarak antar satu titik ke titik yang lain tuh dirasa terlalu dekat. Yang kedua, kemudahan untuk mengambil kendaraan bermotor. Jadi otomatis angkot tuh juga tergerus kan sama kepemilikan kendaraan bermotor yang sudah lumayan banyak juga gitu. Nah yang ketiga itu biasanya saat ini karena perkembangan teknologi ya, kemudahan aplikasi-aplikasi online, Gojek segala macam, itu ya semakin menambah apa sih istilahnya, makin menambah kesulitan kalau misalnya ada angkot gitu loh. Karena orang udah otomatis kan lebih baik pakai Gojek gitu. Dia dijemput di tempat, diantar ke tempat tujuan langsung gitu kan. Kalau angkot kan hanya di trayek tersendiri. Nah itu yang gua rasa sih menjadi kendala. Kenapa angkot tuh di Bali tuh jarang. Jadi gua bukannya bilang nggak ada ya, tapi jarang. Karena memang penggunanya lebih mengarah kepada kemudahannya tuh lebih simpel dengan menggunakan kendaraan bermotor milik sendiri gitu, atau dengan Gojek juga. Ya kesulitannya memang kalau misalnya untuk penduduk yang tidak punya kendaraan bermotor itu pasti sulit. Jadi otomatis lah minimal satu keluarga tuh sebaiknya adalah satu kendaraan bermotor. Karena gua pun dulu waktu pertama kali pindah ke Bali itu gua belum punya motor, belum punya mobil apalagi. Otomatis zaman dulu pun pas gua pertama kali pindah ke Bali itu bisa dibilang Gojek itu belum ada gitu. Jadi otomatis gue selalu pakai ini bro, pakai taksi kalau kemana-mana. Mau nggak mau. Atau ada juga ojek pangkalan yang dia kasih nomor telepon gitu, nomor telepon. Jadi kalau misalnya kita mau pergi jemput sama dia, tarifnya ya nego lah. Jadi itu yang gue rasakan. Kemudian mau nggak mau kan otomatis gue harus beli ini dong, beli kendaraan bermotor. Lumayan juga, tekor juga bro, pakai taksi terus pakai ojek pangkalan gitu kan lumayan. Misalnya gue dari Gatsu Broto tuh ya, misalnya gue mau main lah dari situ ke arah Kute lah ya, yang mungkin teman-teman semua pada tahu daerah Kute lah. Gua naik taksi aja tuh zaman dulu tuh udah 90.000 loh sekali jalan, seinget gua tuh 90.000 sekali jalan. Jadi kalau gua PP anggaplah 180 sampai 200 kan. Jadi lumayan kenceng juga untuk transport gitu. Otomatis gue harus beli kendaraan bermotor gitu bro. Makanya paling nggak itu setiap orang yang di Bali itu punyalah satu kendaraan bermotor, nggak harus mobil, paling nggak motor. Kemudian menjadi kasihan juga untuk anak-anak sekolah, anak-anak SD, SMP gitu, yang mereka tuh akhirnya kan tidak ada kendaraan untuk mereka berangkat ke tempat mereka belajar kan, atau ke sekolahan mereka gitu, tempat mereka beraktivitas. Ya akhirnya deh mau nggak mau
kalau orang tuanya bisa antar jemput. Posisinya kalau seandainya orang tuanya nggak bisa antar jemput, kenanya gimana? Ya kenanya mau nggak mau itu mereka tuh bawa ke motor sendiri atau bareng sama temennya yang juga sekelas mungkin. Syukur-syukur punya kakak yang udah SMA yang udah bisa punya SIM. Nah, jadi malah terkadang anak SD, SMP itu bisa dibilang ya mereka sudah bawa motor sendiri ke sekolah. Jadi kalau misalnya pada saat polisi ada razia gitu, ya kalau di Jakarta sih mungkin gampang ya, polisi memberikan alasan kenapa ini karena banyak angkot. Tapi kalau di Bali ini mungkin polisi jadi kendala juga. Dia kasih apa ya? Kalau dia marahin memang peraturan yang nggak boleh kan anak SD atau SMP itu untuk bawa kendaraan bermotor. So kan tadi ada anak SMP itu. Tapi akhirnya karena tuntut keadaan dan mereka juga harus ke sekolah, mereka pun akhirnya mau nggak mau bawa kendaraan bermotor kan. Nah ini anak SMP ini tuh, anak SMP bawa kendaraan bermotor nggak pakai helm lagi. Ya gimana, polisi juga serba salah kan. Peraturannya memang dilarang, tapi keadaan di lapangan tuh tidak mendukung tidak adanya kendaraan umum kan, begitu kan. Kalau misalnya mungkin pakai Gojek terus, pasti ya tekor juga lah orang tuanya kan. Pernah gue lihat ada model apa kayak di sekolah gitu, tapi kayaknya nggak efektif deh, sangat nggak efektif. Ya bisa jadi lah, itu kalau gue bilang sih harusnya sih jadi PR untuk apa ya, untuk pemerintah sih, pemerintah Bali khususnya. Gimana ya caranya meningkatkan itu sendiri. Akhirnya memang sekarang ini kesadaran masyarakat untuk naik angkot tuh memang udah nggak ada sih, gue rasa sih sangat kurang. Mereka lebih nyaman dengan kendaraan bermotor dan itu tidak bisa disalahkan karena pemerintah itu membuat satu keadaan kalau kendaraan bermotor tuh SMP lagi kan, kalau kendaraan bermotor itu bisa digunakan dibandingkan dengan angkot gitu. Ada satu bis Sarbagita yang memang menjadi satu satu terobosan lah ya untuk satu kendaraan angkutan umum bis seperti Transjakarta. Nah itu pun posisinya sangat-sangat sepi peminat. Jalurnya memang dari Nusa Dua, Denpasar, Batu Bulan, dan bahkan ada yang sampai ke Tabanan. Tapi pernah coba naik juga, itu kosong banget. Satu trip itu palingnya kita syukur-syukur bisa ketemu 2 atau 3 orang dalam satu bis loh, bis besar ini bukan bis kecil. Dan posisinya adalah mereka ini juga kalau kita tunggu di halte itu syukur-syukur 1 jam datang, malah kadang bisa lewat loh dari 1 jam, bisa 2 atau 3 jam gitu. Anggaplah 2 jam lah, nggak usah bicara 3 jam lah. Buat 2 jam kita nunggu satu bis gitu kan untuk ke satu titik tertentu, kan buang-buang waktu juga kan. Ya otomatis lah mereka lebih memilih naik kendaraan pribadi kan, motor pribadi gitu dibandingkan kendaraan umum gitu loh. Itu yang menjadi satu kendala juga sih. Terobosannya bagus, tapi memang kembali lagi kesadaran dari masyarakat ini memang sangat bergantung dengan niat dari pemerintah untuk menyadarkan masyarakat gitu loh. Bagi gue angkot itu sangat penting kok, menyambungkan dari setiap titik itu yang ada. Gimana caranya gitu ya, gue nggak bisa banyak berkomentar soal regulasi karena gue juga bukan dari sisi pemerintah, gue juga dari sisi masyarakat kan.
Makanya itulah mengapa di Bali itu angkot itu sangat-sangat jarang sekali, dan bisa dibilang kalau nggak salah ingat ya, kurang dari 500 apa kalau saat ini deh, kalau dihitung-hitung ya, dari seluruh Bali loh. Kalau dihitung-hitung, gue pernah waktu itu nggak sengaja baca di internet gitu, di daerah dinas apa ya, dinas perhubungan itu kurang dari 500 loh. Bayangkan kan untuk daerah Bali ini ya. Teman-teman aja coba lihat di Pantai Kuta lah, kalau teman-teman daerah Kuta gitu kan, mana pernah lihat angkot? Nggak ada kan, nggak ada angkot. Sebenarnya angkot itu kan bisa juga bantu buat wisatawan gitu. Itulah menjadi gue bilang sih menjadi satu kelemahan tersendiri gitu loh, kelemahan tersendiri. Jadi masyarakat pun diajarkan untuk melawan peraturan dengan membiarkan anak-anak yang masih di bawah umur, di bawah 17 untuk bawa kendaraan bermotor. Dan polisi pun tidak bisa disalahkan juga, karena dia pun mau menilang juga mungkin agak serba salah juga kan. Ya itulah teman-teman. Jadi di Bali itu sekali lagi angkot itu jarang. Jadi buat teman-teman yang mau jalan-jalan di Bali, berwisata di Bali, lebih baik bersiap menyewa motor atau menyewa mobil. Tapi kayaknya lebih enak naik motor karena bisa lebih menjelajah kayak gue gini. Terus teman-teman yang juga mau pindah ke Bali atau tinggal di Bali, stay di Bali, ya minimal belilah motor, kendaraan bermotor. Karena itu yang menjadi satu alat transport sangat vital dan penting untuk kita bisa beraktivitas sehari-hari di Bali. Begitu teman-teman. Jadi oke lah kalau gitu ya. Sampai nanti lagi di next videonya. Thank you sudah dengerin sedikit info, sharing-sharing aja. Salam semua dari Pala Bakpao. Tetap semangat, tetap beraktivitas, tetap optimis, dan jangan lupa di like videonya, di share videonya, dan pastinya di subscribe channelnya bro. Dibunyikan loncengnya, tring-tring, biar gue semangat untuk selalu update keseharian gue ke teman-teman semua. Oke, thank you. Salam sukses selalu. Ciao.